Si paling perdana. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan pertemuannya dengan Felicia Tisu, mantan kekasih Kaisang Pangarep, yang diunggah Felicia di akun Instagram pribadinya. Hasto menjelaskan bahwa Felicia dan ibunya menghubunginya untuk bertemu. Namun ia merahasiakan isi pertemuan tersebut dengan alasan untuk menegakkan kebenaran dan menyebut pertemuan itu sebagai rahasia. Dalam pertemuan tersebut, Felicia menanyakan kepada Hasto tentang definisi gratifikasi dan Hasto memberikan penjelasan yang merujuk pada aturan tentang penerimaan hadiah atau gratifikasi bagi pejabat negara, mencontohkan kasus penerimaan gitar oleh Jokowi. Meskipun tidak secara tegas menyatakan status keanggotaan Felicia di PDIP, Hasto menyebutkan bahwa Felicia memberikan apresiasi kepada partai tersebut dan mengenakan jaket PDIP yang diberikan Hasto menunjukkan dukungannya terhadap partai tersebut. Selamat malam Indonesia, saya Jordan Gozali bersama Anda di DMPV News edisi Kamis 5 Desember 2024. Berikut rangkuman peristiwa yang faktual dan terkini yang perlu Anda ketahui malam hari ini. PDI Perjuangan resmi pecat Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan partai. BNN geledah rumah polisi di Surabaya, pengendali narkoba Sumatera Utara dan NTB. Presiden Prabowo Subianto ajak pengusaha Jepang bangun Giant Sea Wall. Saksi dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara Pilkada dari Jakarta Barat tahun 2024 yang telah selesai dihitung oleh KPU Jakarta Barat dengan alasan utama rendahnya tingkat partisipasi pemilih yang dinilai mencerminkan kurangnya profesionalitas penyelenggara pemilu. Perwakilan saksi Rido Julfardila menyatakan bahwa rendahnya partisipasi publik di bawah 50% mengindikasikan bahwa hasil Pilkada Jakarta tahun 2024 tidak sepenuhnya diterima masyarakat, serta menyoroti masalah distribusi surat pemberitahuan kepada pemilih yang dinilai tidak berjalan dengan baik. Meskipun saksi Rido menolak menandatangani, Ketua KPU Jakarta Barat Endang Istianti menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hal biasa dalam konteks kontestasi politik dan hasil rekapitulasi tetap diumumkan dengan perolehan suara sebagai berikut. Pramono Anung dan Rano Karno menempati posisi pertama dengan 500.738 suara, disusul oleh Ridwan Kamil Suswono dengan 386.880 suara, dan yang terakhir Damapong Kun Kunwardana dengan 109.457 suara. Komisi 2 DPR RI dan KPU RI telah mencapai kesepakatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU di daerah-daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong pada Pilkada serentak tahun 2024 pada tanggal 27 Agustus tahun 2025. Keputusan ini diambil setelah rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama KPU RI, Bawaslu, DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri dengan mempertimbangkan dua opsi tanggal PSU yang diajukan oleh KPU, yaitu 27 Agustus dan 24 September tahun 2025. Pemilihan tanggal 27 Agustus tahun 2025 didorong oleh keinginan untuk mempercepat proses dan memastikan hasil pilkada segera diketahui masyarakat, serta agar masih berada dalam periodisasi kepala daerah tahun 2025 hingga 2030, menghindari potensi sengketa yang berlarut hingga 2026. Saat ini diperkirakan terdapat dua daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong pada Pilkada 2024, yaitu Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pasangan calon yang kalah melawan kotak kosong pada Pilkada tahun 2024 diperbolehkan untuk kembali mencalonkan diri pada Pilkada ulang tahun 2025 termasuk calon baru. Persiapan untuk Pilkada ulang dijadwalkan dimulai pada bulan Februari tahun 2025, memastikan proses berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang menyatakan bahwa Jokowi dan keluarganya bukan lagi bagian dari PDIP dengan mengatakan bahwa hal tersebut berarti partainya partai perorangan. Pernyataan Hasto didasari oleh perbedaan pandangan khususnya terkait pencalonan putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka melalui jalur Mahkamah Konstitusi pada Pilpres lalu yang dianggap tidak sejalan dengan idealisme partai. Jokowi yang sebelumnya lekat dengan PDIP sejak menjadi wali kota Solo hingga Presiden RI mengulangi pernyataan tersebut beberapa kali saat ditanya lebih lanjut mengenai status keanggotaannya dan tawaran bergabung dengan Partai Golkar. Hasto sebelumnya juga menegaskan bahwa PDIP telah meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas sikap Jokowi yang dianggap telah merubah dan melupakan cita-cita partai, serta menyatakan bahwa Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengomentari tindakan Gus Miftah yang menghina penjual es teh di Indonesia yang menurutnya mencerminkan sikap angkuh dan sombong. Anwar merasa heran dengan perilaku Gus Miftah yang sebagai seorang pemuka agama justru menghina orang yang kurang mampu dan menganggap tindakan tersebut tidak biasa. Tapi ini satu contohnya pengalaman bahwa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, tidak tahu orang tak semestinya. Orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul kedekatan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya pun saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya merasa aneh, ya. Agak luar biasa. Anwar menekankan bahwa kesombongan bukan hanya terjadi pada orang yang tidak mengerti agama, tetapi juga bisa dilakukan oleh mereka yang paham agama, seperti yang ditunjukkan oleh Gus Miftah. Peristiwa ini menimbulkan kemarahan publik hingga Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan keras yang akhirnya membuat Gus Miftah meminta maaf kepada penjual es teh tersebut. Dari sisi kerangka belanjawan begitu juga. Dalam kerangka negara begitu juga. Kita beri beberapa insentif untuk memacu pertumbuhan. Kita pergi menarik pelaburan, tetapi jangan lupa manfaat itu masuk harus sampai ke akar umbi. Ada orang kata akar umbi, ada yang kata akar rumput, mana-mana satulah, ya. Tetapi harus menyantuni semua. Anwar mengaitkan kejadian ini dengan pentingnya pemerataan manfaat anggaran negara yang seharusnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat kecil dan kurang mampu. Menurunnya daya beli masyarakat pasca pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan jumlah pengunjung pasar hingga 40%, sehingga mendorong pedagang pasar untuk mencari solusi. Sebagai upaya untuk menarik kembali pengunjung, Induk Koperasi Pedagang Pasar berencana menggratiskan tarif parkir di pasar-pasar rakyat di seluruh Indonesia dengan uji coba dimulai dari Pasar Cibubur pada pertengahan Desember tahun 2024. Biaya parkir gratis ini akan ditanggung oleh koperasi pedagang pasar setempat, diambil dari keuntungan penjualan anggota koperasi sebagai strategi untuk bersaing dengan harga belanja online yang lebih murah. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik pasar rakyat dan mendorong kembali kunjungan masyarakat ke pasar tradisional sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pedagang. Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Timur menggeledah rumah Aibtu Arif Susilo, anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Kamis 5 Desember 2024. Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jatim, Nur Wistanto, mengatakan penggeledahan berlangsung di rumah Arif di Taman Indah Regensi, Sidoarjo sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Penggeledahan ini merupakan pengembangan dalam penyidikan kasus narkoba usai penangkapan di wilayah Lombok yang dilakukan oleh BNN RI bekerjasama dengan BNN Provinsi NTB. Ia menyebut Arif tak ada dalam penggeledahan rumahnya tadi. Oknum polisi itu, kata dia, sudah ditahan di BNN Pusat sejak 19 Oktober lalu. Hasil penggeledahan ditemukan 4 buku rekening tabungan atas nama AS. Dalam kasus ini Arif diduga berperan sebagai pengendali jaringan pengedar narkoba dari Sumatera Utara, Surabaya hingga NTB. Ia ditangkap setelah 2 anak buahnya yaitu Fatah dan Erwin lebih dulu ditangkap. Dari tangan mereka ditemukan barang bukti sabu sebanyak 2 kg.
Selama terlibat sebagai pengendali jaringan narkotika yang berasal dari Sumatera Utara, Arif diduga sudah 7 kali melakukan transaksi. Selain menggeledah rumah Arif di Sidoarjo, BNNP Jatim juga tengah menggeledah 2 rumah jaringan narkotika di Pasuruan. Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Diah Puspitarini, mengungkapkan temuannya jika para siswa yang menjadi korban penembakan di Semarang bukan anggota geng dan tidak pernah terjadi tawuran seperti yang diklaim oleh polisi. Hal ini ia sampaikan usai menemui 11 anak yang terlibat sebelumnya sempat diamankan oleh Polresta Semarang dan kini telah dikembalikan kepada orang tuanya. Diah juga mengatakan tidak ada kekerasan atau pengeroyokan yang terjadi pada momen itu. Diah juga mengungkapkan pihak sekolah akan melakukan upaya pemenuhan hak pendidikan kepada korban. Baginya langkah ini penting untuk memastikan mereka memiliki masa depan yang optimal. Kemudian ia memastikan akan melakukan pendampingan kepada korban, termasuk keluarga dan pemulihan kondisi trauma psikologis yang masih dialami. Di sisi lain, dia mengatakan KPAI meminta kepada Polda Jawa Tengah dalam menangani kasus ini dilakukan dengan cepat, transparan, dan tuntas. Sebelumnya, peluru tajam polisi menyasar seorang remaja berusia 17 tahun berinisial G di Semarang. Pelakunya merupakan bintara polisi bernama Robik Zainuddin yang menembakkan pisaunya kepada G dan rekan-rekannya. Sebelumnya G dan teman-temannya dituding polisi sebagai gangster dan hendak untuk tawuran, namun orang tua G telah membantah tuduhan tersebut. Rosan Roslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengajak perwakilan perusahaan Jepang untuk membangun tembok laut raksasa atau Giant Sea Wall. Hal ini dia sampaikan usai Prabowo bertemu para pengusaha yang tergabung dalam Japan Indonesia Association atau Japinda di Istana Negara Jakarta pada Kamis 5 Desember 2024. Rosan menjelaskan tembok laut raksasa ini akan terbentang seluas 600 km di kawasan Pantura, Pulau Jawa. Karenanya Prabowo berharap perusahaan Jepang dapat berpartisipasi dalam pembangunannya. Tidak hanya tanggul laut raksasa, Rosan mengatakan Prabowo turut membahas terkait rencana investasi di bidang kesehatan dan pendidikan. Salah satunya, lanjut Rosan, adalah rencana program kerjasama pengiriman mahasiswa Indonesia ke Jepang. Kemudian ia mengatakan Prabowo mengundang universitas yang ada di Jepang untuk membuka kampus di Indonesia. Kita mulai segmen DMP Sumut Perdana dengan peristiwa unit Reskrim Polsek Medan Baru berhasil menangkap Hairi Fadi Rambe berusia 38 tahun pelaku pencurian sepeda motor di parkiran Plaza Medan Fair Medan setelah aksinya terekam oleh CCTV. Kejadian pencurian dialami oleh M. Yahim pada 12 November tahun 2024, di mana sepeda motor korban raib saat dipakai di Plaza Medan Fair. Pelaku yang beraksi bersama seorang rekannya yang masih buron atau DPO merusak kunci sepeda motor korban dan berhasil kabur. Mereka berhasil diidentifikasi melalui rekaman CCTV. Pada 3 Desember tahun 2024, pelaku ditangkap di sekitar Jalan Gatot Subroto dan ditemukan membawa sepeda motor hasil curian lainnya. Saat pengembangan kasus, pelaku melawan dan mencoba melarikan diri sehingga petugas menembak kakinya. Berdasarkan pengakuan pelaku, ia telah melakukan pencurian di 3 lokasi yang berbeda, yaitu parkiran Plaza Medan Fair, parkiran Sun Plaza, dan depan ruko belakang Center Point, dengan keuntungan Rp500.000 per unit sepeda motor yang dijual. Polisi Resort Langka berhasil menangkap MS berusia 36 tahun, pelaku pencurian baut dan plat penyangga jembatan Tanjung Pura yang sebelumnya viral di media sosial setelah melakukan pengejaran pasca pelaku melarikan diri ke sungai. Penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa baut, mur, ring, dan sampan yang digunakan pelaku. MS mengaku telah mencuri sebanyak 5 kali dalam sebulan terakhir untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Berdasarkan keterangan dari Kementerian PUPR, total kerugian material akibat pencurian 468 baut dan 78 plat penyangga jembatan tersebut mencapai lebih dari Rp132 juta.
Meskipun dampaknya saat ini belum signifikan, pihak berwenang berencana segera memasang kembali baut dan plat jembatan tersebut, terutama di bagian-bagian vital untuk memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas di jembatan Tanjung Pura. Terima kasih sahabat DMP, Anda telah mendengarkan DMP Evening News untuk edisi 20 hari lagi menuju hari Natal. Kini Anda bisa mendengarkan berita faktual dan terkini setiap hari dalam DMP Evening News yang tayang setiap hari Senin hingga Jumat, dan DMP on the Weekend yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali pamit undur diri. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.